Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Satrio. Perkenalkan saya Revana Kurniawati Susanto Putri dengan NPM 22201033126. Di sini saya akan membahas studi kasus mengenai kesalahan pesanan di restoran cepat saji Hardee's dan McDonald. Nah, yang pertama itu jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini ada empat. Yang pertama itu komunikasi ke atas, yang kedua komunikasi ke bawah, yang ketiga komunikasi bisnis, dan yang terakhir itu komunikasi informal. Nah, untuk yang pertama, komunikasi ke atas ini adalah komunikasi dari bawahan kepada atasan atau dari karyawan kepada manajer. Nah, kelemahan dalam komunikasi ke atas ini adalah adanya ide atau nada pesan yang berubah karena penyampaian komunikasi itu dari orang satu ke orang yang lainnya. Nah, kemudian kelemahan yang kedua itu jarang menyampaikan keluhan karena karyawan itu merasa tertekan atau memiliki ketakutan untuk menyampaikan keluhan kepada atasan. Nah, kemudian yang kedua itu komunikasi bawah adalah komunikasi dari atasan kepada bawahan atau dari manajemen ke informasi penting yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi bisnis, menyampaikan karyawan, manajemen, dan pelanggan. Nah, dalam komunikasi bisnis ini tuh metode komunikasinya itu meliputi memo, panggilan telepon, email, dan pesan suara. Nah, komunikasi yang terakhir itu ada komunikasi informal, di mana komunikasi ini merupakan komunikasi antar karyawan dalam organisasi yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan. Nah, contohnya itu seperti selingan atau gosip. Nah, kemudian komunikasi mana yang sesuai dengan studi kasus tersebut? Itu adalah komunikasi yang terjadi antara karyawan dan pelanggan. Nah, selanjutnya mengapa dapat terjadi komunikasi yang tidak efektif? Nah, jadi terjadinya kesalahan pesanan di restoran cepat saji ini terjadi karena komunikasi itu kurang efektif di bagian drive THRU, yang mana hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karyawan melakukan beberapa tugas sekaligus, sehingga tidak bisa fokus mendengarkan dengan baik. Nah, untuk beberapa tugas ini tuh meliputi mencatat pesanan, kemudian menerima pembayaran, dan menyiapkan makanan. Kemudian yang kedua itu hambatan bahasa antara pelanggan dan karyawan itu dapat menyebabkan pesanan tidak dipahami oleh karyawan dengan benar. Kemudian yang terakhir itu kurangnya perhatian karyawan saat mendengarkan sehingga menyebabkan informasi dari pelanggan tidak ditangkap secara tepat. Nah, untuk studi kasus nyata itu saya mengambil studi kasus nyata di Indomaret di mana Eh, ter- hal ini tuh terjadi ketika harga barang yang tertera di rak itu berbeda dengan harga yang muncul di sistem kasir. Situasi ini sering membuat pelanggan merasa dirugikan dan menimbulkan komplain, terutama saat perbedaan harga cukup signifikan. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara bagian penataan barang dan bagian input harga di sistem kasir. Selain itu, pembaruan harga promo yang tidak dilakukan secara serentak di rak dan sistem menyebabkan ketidaksesuaian data. Nah, akibatnya, pelanggan kehilangan kepercayaan dan karyawan kasir sering menjadi sasaran protes meski bukan pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Nah, untuk mengatasi hal ini, solusinya itu dengan melakukan sinkronisasi sistem harga secara berkala agar pembaruan harga di rak dan kasir terjadi secara serentak. Kemudian memasang alat pemindai harga atau price checker di area toko agar pelanggan dapat memverifikasi harga secara mandiri, serta memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menangani komplain dengan sopan dan sigap. Nah, kemudian ada solusi yang dapat dilakukan. Untuk solusi yang sesuai itu, yang pertama itu dengan memberikan pelatihan mendengarkan aktif kepada karyawan. Kemudian yang kedua itu dapat mengimplementasikan teknologi visual seperti layar konfirmasi pesanan di jendela drive THRU agar pelanggan itu dapat melihat ulang pesanannya. Kemudian yang ketiga itu dapat menyediakan pelatihan bahasa dasar atau penggunaan alat bantu menu bagi karyawan untuk mengatasi hambatan bahasa. Selanjutnya, mengapa solusi ini bisa menyelesaikan masalah? Karena pelatihan mendengarkan secara aktif itu dapat membantu karyawan lebih fokus saat menerima pesanan. Kemudian layanan konfirmasi pesanan memungkinkan pelanggan mengonfirmasi apakah pesanan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian yang terakhir itu, penggunaan alat bantu bahasa mempermudah komunikasi antara karyawan dan pelanggan. Hal ini dapat mengurangi adanya miskomunikasi. Nah, kemudian cara mengukur keefektifan solusi. Nah, adanya penurunan jumlah kesalahan pesanan drive pesanan dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua itu survei kepuasan pelanggan, khususnya pada pemesanan drive THRU.
Yang terakhir itu ada evaluasi kinerja karyawan melalui observasi yang dilakukan oleh supervisor. Jadi supervisor itu harus turun langsung untuk mengamati proses dari kinerja karyawan tersebut. Kemudian jika solusi yang sudah dijelaskan tadi itu tidak efektif, maka ada beberapa alternatif solusi. Yang pertama itu dengan mengurangi beban karyawan di draft THRU dengan memberikan atau menyediakan karyawan khusus yang menangani penerimaan pesanan. Kemudian yang kedua, penggunaan sistem pemesanan otomatis menggunakan AI untuk mengurangi interaksi langsung dengan manusia. Kemudian yang terakhir itu peningkatan sistem feedback secara langsung dari pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan bagi perusahaan, bagi karyawan, dan bagi pelanggan. Untuk kelebihan bagi perusahaan ini, yang pertama, mengurangi kesalahan pesanan yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua itu dapat meningkatkan citra perusahaan karena pelayanan lebih efisien. Kemudian untuk kelebihan bagi karyawan, yang pertama itu perhatian mendengarkan secara aktif dapat membantu karyawan dalam meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang kedua, penggunaan alat bantu memudahkan karyawan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, untuk kelebihan bagi pelanggan, yang pertama itu pelanggan merasa dihargai karena pesanannya akurat dan lebih cepat. Kemudian, adanya layar konfirmasi memastikan bahwa pesanan pelanggan itu sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang terakhir itu dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana hal ini juga mendapat dapat berdampak positif bagi perusahaan karena perusahaan akan meningkatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari solusi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk kekurangannya itu bagi perusahaan yang pertama biaya yang tinggi untuk mengadakan layar visual. Nah, pada biaya ini tuh kan perusahaan itu harus melakukan investasi awal yang mana biaya yang dibutuhkan ini tidak sedikit. Kemudian yang kedua, proses pelatihan karyawan membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Nah, kekurangan bagi karyawan itu yang pertama, karyawan memiliki tambahan beban di mana beban itu berasal dari pelatihan dan penggunaan alat baru. Selanjutnya, sulit untuk pemahaman bahasa baru. Nah, untuk kekurangan bagi pelanggan, yang pertama itu kesulitan menggunakan layar visual jika terjadi error. Yang kedua, jika belum terbiasa, pelanggan akan kebingungan dalam menggunakan layar visual atau layar konfirmasi. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah masalah utama dalam studi kasus Herders dan McDonald adalah terjadinya kesalahan pesanan yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif di Drive THRU. Penyebab utamanya meliputi multitasking karyawan, hambatan bahasa, dan kurangnya kemampuan mendengarkan secara aktif. Solusi untuk mengatasi masalah ini meliputi pelatihan mendengarkan aktif bagi karyawan, penggunaan layar konfirmasi visual untuk pelanggan, serta menyediakan alat bantu komunikasi multibahasa. Nah, untuk kelebihan dari solusi ini adalah mampu meningkatkan ketepatan pesanan, menurunkan tingkat keluhan pelanggan, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Nah, untuk kekurangan dari solusi ini antara lain biaya investasi teknologi cukup besar, kebutuhan pelatihan tambahan bagi karyawan, dan kendala adaptasi pada sistem baru. Baik, sekian pembahasan mengenai studi kasus tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.